Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita berada dalam masa Prapaskah yang kita dahului dengan Rabu Abu, di mana abu ditaburkan di atas dahi kita sebagai lambang pertobatan kita. Nah, sekarang kita memasuki masa Prapaskah minggu pertama tahun C. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, masa Prapaskah sering disebut sebagai masa retret agung. Masa-masa untuk mawas diri, masa pertobatan, masa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, masa dan saat yang bagus untuk mengembangkan, mempertumbuhkan iman kita. Bagaimana dengan kabar Bapak Ibu semua? Kita memasuki masa yang lain dari yang lainnya selama ini ya. Anda sehat-sehat saja tentunya, tetap semangat dan tetap ada sukacita dan gembira. Selamat memasuki masa puasa, tetap setia dan tekun sampai akhir. Bagi yang sedang sakit, tetap semangat dan percaya. Tuhan saat ini menjamah Anda. Kita bawa Anda dalam doa-doa kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, kaum muda dan anak-anak yang saya kasihi, selama masa puasa ini, ibarat kita, gereja, sedang menyeberangi padang gurun. Sebagaimana bangsa Israel menuju tanah terjanji. Dan kita, tanah terjanji kita adalah kebangkitan Tuhan Yesus pada saat Paskah nanti. Amin. Amin. Untuk itu Injil hari ini berbicara kepada kita tentang Yesus yang dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. 3 kali Yesus dicobai. Dan jawaban Yesus jelas, berdasar kitab suci dan setia pada Bapanya, yang membuat iblis tak berkutik lagi. Dan 2 bacaan yang lainnya berbicara tentang iman kepada Allah. Kita mulai dari Injil. Sesudah pembaptisannya, roh membawa Yesus ke padang gurun. Situasi sunyi, godaan beruntun, suasana tidak mudah. Perlindungan Tuhan hadir bagi yang percaya dan yang setia kepada Allah. Setelah berpuasa 40 hari, Yesus lapar. Dalam situasi lapar, godaan, cobaan silih berganti. Engkau kan anak Allah. Ayo, dari batu ini coba buat roti. Setan pintar memanfaatkan kuasa Yesus sebagai anak Allah. Setan tahu Yesus anak Allah. Yesus tidak pernah memakai kuasa ini untuk kepentingan pribadinya. Kalau dia mau, bisa. Misalnya ketika dia ditangkap, ditahan, dia tidak minta pasukan tentara malaikat untuk membebaskan dirinya. Dia menolak memanfaatkan posisi. Ia tidak egois. Jawaban Yesus tepat sekali. Manusia bukan hidup dari roti saja. Memenuhi kehendak Allah itu jauh lebih penting dari makanan. Itu yang Yesus mau katakan. Makananku adalah melaksanakan kehendak Allah. Ketika Yesus dalam keadaan sekarat, dia berdoa, Bapa, kalau engkau berkenan, ini loh, kalau engkau berkenan,
jauhkanlah piala ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi. Nah, iblis kalah 1-0. Lalu cobaan kedua. Yesus disuruh menyembah iblis. Kalau engkau mau menyembah aku akan memberikan segala kuasa. Iblis ini macam-macam ya. Segala kuasa ada padaku yang diberikan Bapa kepadaku. Aku tidak memakainya demi kepentinganku. Itu yang menjadi pegangan Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Allah yang disembah. Dunia ini ciptaan Tuhan. Dunia kita ini milik Tuhan. Dialah Tuhan segala Tuhan. Hanya Dialah yang kita sembah, tidak ada yang lain. Setan, kau minta aku menyembahmu. Wow, jangan harap. Kali ini 2-0 lagi. Yesus menang 2, setan 0. Iblis tidak kehabisan akal. Dia coba lagi untuk ketiga kalinya memanfaatkan Yesus punya kuasa, anak Allah. Engkau kan putra Allah. Engkau punya pasukan malaikat yang akan melindungimu. Tuhan melindungimu. Ayo sekarang tunjukkan. Ayo coba terjun ke bawah. Iblis, jangan mencobai Tuhan Allah. Jangan mencobai Tuhan Allah. 3-0 ya. Iblis kalah total 3-0. Demikian iblis berusaha menggoda Yesus, memanfaatkan posisi Yesus sebagai anak Allah. Yesus meskipun dia anak Allah, dia mau memanfaatkan kealahannya bukan demi kepentingan pribadinya, tetapi untuk keselamatan banyak orang. Kunci kemenangan Yesus terletak pada taat pada firman Allah dengan menjalankan kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kaum beriman yang terkasih, dalam hidup kita, iblis sering mencobai kita dengan cara halus, licik, dan menarik. Dan lebih sering iblis menang karena kita tidak setia pada firman Allah dan tidak kita memberikan tempat pada kehendak Allah lebih dahulu. Musa mengajak bangsa Israel bersyukur dan menyembah hanya kepada Tuhan Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Bagaimana hidup mereka ketika mereka di Mesir? Ditindas, jadi budak, direndahkan, tidak dihormati sama sekali. Mereka mohon kepada Tuhan dan Tuhan membebaskan mereka. Dan Tuhan sendiri yang membawa, memimpin mereka keluar dari Mesir menuju tanah terjanji. Wah, luar biasa. Kalau Tuhan telah membebaskan kalian, kata Musa, apa yang harus kalian lakukan? Apa yang harus kalian lakukan? Sembahlah hanya kepada Tuhan dan bawalah persembahan bagi Allah. Nah, ini pesan Musa. Jadi ketika mereka berada di padang gurun, dan padang gurun rohani kita ini selama masa prapaskah, Tuhan telah membebaskan kita dari dosa. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Nah, lalu bacaan kedua menunjukkan bagaimana hidup kekristenan situasinya seperti yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Kita orang Kristiani, kita dibebaskan oleh salib dan kebangkitan Kristus. Karena itu kita harus bersyukur kepadanya. Tuhan Yesus begitu mulia, murah hati, penuh belas kasih. Apa yang harus kita buat baginya? Bersyukur dan berterima kasih, percaya dan ikut Dia. Amin. Ikut Dia.
Rahasia kita selamat, Bapak Ibu, adalah karena iman. Paulus berkata, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya Allah telah membangkitkan Dia, maka kamu akan diselamatkan. Lihat, karena iman kita selamat. Inilah isi iman kita. Percaya Yesus adalah Tuhan. Mari selama masa-masa puasa ini, kita perdalam iman kita akan Yesus Kristus. Kita masuk padang gurun seperti orang Israel, seperti Yesus di padang gurun. Menimba kekuatan dengan melaksanakan kehendak Allah dan bertekun dalam firman Tuhan. Itulah yang menjadi kemenangan Yesus. Dan kita selama masa Prapaskah, selama padang gurun rohani ini, ke depan kita sudah melihat kebangkitan Tuhan yang menjadi kekuatan untuk menumbuhkan iman kita. Bukankah Paulus mengatakan, sia-sia iman kita kalau Kristus tidak dibangkitkan. Nah, monggo renungkan, tetapi baca firman Tuhan. Dan setelah itu baru kita renungkan bersama saya. Kita mencoba memahami apa yang kitab suci sampaikan kepada kita. Salam Romo Agus Inyoman Murtike, SPD, Domus Batu Malang. Terima kasih. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha